Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik bersama saya Fitriani SMK Negeri 1 Tanjung Agung. Saya KM Nisa Kurniawati dari SMK Bukit Asam Tanjung Enim. Saya Nurlianti dari SMK Bukit Asam Tanjung Enim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Kemarin saya dengar katanya Bu Lili lagi nggak enak badan ya? Iya Bu, karena banyak kegiatan jadi saya kurang fokus dengan diri sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Ya, semoga selalu sehat ya Bu Lili. Iya Bu. Dan sehat selalu. Pokoknya kita selalu sehat dan semangat ya Bu Lili. Tetap semangat Bu. Tetap semangat, alhamdulillah. Baik Bu Lili, hari ini Bu Lili mau melaksanakan kegiatan coaching ya kalau nggak salah. Iya Bu. Ya, melaksanakan kegiatan coaching dengan coachnya Ibu Fitri ya. Iya. Seperti itu ya. Baik Bu Lili, sebelum nanti Bu Lili melaksanakan kegiatan proses coaching, nanti ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu Lili dari saya. Gak apa-apa ya Bu Lili? Iya, gak apa-apa Bu. Baik. Tapi Bu Lili, sebelum saya masuk ke tentang proses coachingnya, kita diskusi dulu nih Bu Lili untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya Bu. Baik. Bu Lili, karena saya di sini sebagai observer dan akan melakukan pertanyaan di rubrik penilaian ini, nanti hal yang pertama yaitu pada kegiatan ini nanti saya akan menilai apakah proses coaching Bu Lili itu sudah sesuai dengan alutsista. Iya. Kemudian yang kedua, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apakah jawaban coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Ya Bu. Dan kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah jawaban coach itu sesuai dengan yang diberikan pertanyaan oleh si coach. Dan coach perlu diingat yaitu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching Bu Lili. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan proses coach seperti itu. Nah, yang pertama Bu Lili, saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang akan Bu Lili kembangkan pada di proses nanti. Baik Bu, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Baik, itu kompetensinya yang akan dikembangkan ya Bu Lili ya. Baik. Kemudian Bu Lili, yang berikutnya, kompetensi mana yang spesifik yang akan Bu Lili kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu. Baik, itu ya Bu Lili. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu Lili, yang saya pengen tahu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Lili kembangkan itu. Indikator pencapaian saya ingin kembangkan yaitu saya ingin mengarahkan coach menemukan solusinya dari permasalahannya Bu. Itu yang kedua, tujuannya yaitu membantu dan mengarahkan rencana atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Lili. Baik Bu Lili, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan saya di pra observasi. Nanti kita akan ketemu lagi ya Bu Lili setelah Bu Lili melaksanakan proses coaching. Nanti kita ada pasca observasi. Nanti saya akan bertanya lagi ya Bu Lili dengan beberapa pertanyaan tadi saya ajukan. Mungkin sekarang silakan untuk Bu Lili melakukan proses coaching dengan coachnya Bu Fitri ya Bu Lili. Iya. Semoga berhasil ya Bu Lili. Ya Bu. Baik.
Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Nur. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat benar Bu Fitri? Sehat. Tidak ada kendala? Tidak, alhamdulillah tidak ada Bu. Ibu Nur sehat? Sehat, alhamdulillah Bu Fitri. Ibu Fitri, dengar-dengar ada yang mau bicarakan dengan saya. Iya nih Bu, saya kayaknya ada sedikit kendala Bu ya. Ada hambatan-hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran saya pada materi lompat tinggi Bu. Di sini kayaknya saya mendapatkan kendala untuk anak-anak yang kurang bisa melompat Bu ya. Pada dasarnya materi kan materi olahraga mengenai materi lompat tinggi. Jadi saya agak ini Bu, agak merasa khawatir Bu ya dengan masalah yang saya hadapi. Seperti itu Bu. Apa yang Ibu Fitri inginkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya inginkan dari percakapan kita hari ini Bu, saya menemukan tujuan pembelajaran yang berhasil Bu ya. Artinya saya inginkan model pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik Bu. Nah, proses pembelajaran materi lompat tinggi ini ya itu tadi Bu ya, keberhasilan anak ini harus bisa melompat. Harus bisa melompat, itu artinya anak bisa melompat, itu yang dikatakan berhasil, seperti itu Bu. Oh Bu Fitri, tadi Bu Fitri bilang mengatakan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran Bu Fitri itu ketika anak bisa melompat. Iya Bu. Dari kesekian anak itu pasti hanya sedikit yang bisa melakukan lompat tinggi. Nah, pada kegiatan tersebut upaya Ibu bisa anak-anak yang belum bisa melaksanakan lompat tinggi itu apa yang Ibu laksanakan? Oke Bu, di sini Bu ya, dalam materi pembelajaran lompat tinggi, yang pertama saya ajarkan terlebih dahulu teknik-teknik yang benar Bu. Dari teknik awalan, kemudian ada teknik melompat di atas mistar Bu ya. Kemudian yang terakhir itu ada teknik mendarat. Dari langkah-langkah yang saya ajarkan itu teknik-teknik yang harus memang mereka kuasai. Nah itu mendukung Bu, sangat mendukung sekali tercapainya pembelajaran itu dengan baik. Artinya dari proses awalan, kemudian lompatan di atas mistar, kemudian mendarat dengan baik, itu anak-anak harus bisa melakukan itu Bu. Seperti itu Bu. Jadi makanya saya agak khawatir Bu ya, dari anak-anak yang bisa melompat, kemudian siswa yang belum bisa itu saya agak menemui hambatan seperti itu Bu, kendala yang saya hadapi saat ini Bu ya. Jadi hambatan di Fitri itu ada menggunakan beberapa teknik yang supaya anaknya bisa berhasil melaksanakan kegiatan lompat tinggi. Pas sudah Ibu arahkan dengan 4 teknik tadi itu Bu ya, ada 4 teknik cara. Nah, dari 4 teknik cara Ibu Fitri melaksanakan kegiatan anak bisa melompat dengan tinggi, siswa itu dikatakan dia mendapatkan nilai ideal dalam melakukan kegiatan lompat tinggi itu bagaimana Bu Fitri? Ya Bu, untuk saat ini pembelajaran materi lompat tinggi ini Bu ya, kalau saya amati Bu, proses pembelajarannya baru saya kasih nilai 5 Bu ya. Nah, karena proses tahap ini kan bertahap Bu. Dari proses yang saya katakan oke lah baru dapat nilai 5. Karena apa Bu, proses pembelajaran untuk lompat tinggi ini tidak mudah Bu. Prosesnya agak susah Bu ya. Makanya saya menemui kendala ini ya, ada anak yang memang bisa melakukan dan sebagian saja, dan anak yang tidak bisa melakukan ini ya saya harus memberikan metode lain gitu Bu ya, metode lain agar anak yang belum bisa melompat itu dengan saya berikan metode lain
bisa melakukan lompatan itu, Bu. Artinya saya harus membuat semacam mungkin ya alat bantu, Bu, ya, alat bantu, Bu, ya, agar bisa proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, gitu. Seperti itu, Bu. Bu Fitri, tadi kan meningkatkan nilai idealnya itu 5 karena ada anaknya banyak nih yang belum bisa belum bisa melakukan lompat tinggi, Bu Fitri ya. Dari ideal nilai tersebut, Bu Fitri tadi akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, dari cara Ibu untuk meningkatkan nilai level 5 itu mau ditingkatkan nilai level berapa, Bu Fitri? Oke, Bu. Untuk proses saat ini, Bu, saya menilai, Bu, ya. Saya menilai di lapangan bahwasanya dalam materi pembelajaran lompat tinggi ini mungkin bertahap saya akan memberikan nilai idealnya itu di angka 7, Bu, ya. Karena proses pembelajaran itu secara bertahap nih. Saya lihat dulu nih, metode saya ini yang saya lakukan nanti berhasil atau enggak ini. Artinya mungkin metode ini saya berikan dengan yang agak ini, Bu, ya, agak simple, Bu, ya, mudah gitu, mudah untuk anak bisa melakukan lompat tinggi itu. Jadi mungkin saya memberikan bantuan metode ini khususnya apalagi yang perempuan, Bu. Yang perempuan ini kan sangat gimana, Bu, ya, proses di olahraga ini kadang banyak malunya, terus tingkat percayaan dirinya kurang daripada anak yang laki-laki. Mungkin ya proses metode yang saya kembangkan nanti yang mudah-mudahan yang anak perempuan tadi bisa melakukan lompatan itu, Bu. Terus seperti itu. Dari tadi Ibu Fitri mengatakan bahwa akan meningkatkan nilai 7 di level 7. Di level 7 ini Bu Fitri tetap melaksanakan metode yang berbeda, di mana Ibu Fitri mengatakan tadi anak laki-laki itu orangnya lebih percaya diri, jadi dia bisa melompat dengan cepat, ya, Bu, ya, lompat tinggi dengan tahapan yang Ibu berikan itu lebih cepat. Sedangkan anak perempuan tadi dianya agak malu-malu, jadi Ibu Fitri di sini berusaha biar dia bisa melompat lebih tinggi. Itu gimana cara Bu Fitri dianya bisa percaya diri dalam melompat tinggi untuk anak perempuan? Kalau di sini, Bu, ya, saya tidak membedakan yang anak laki-laki maupun anak yang perempuan. Cuma nanti pada proses pembelajarannya saja mungkin yang akan saya berikan metode mungkin agak ada yang ringan, ada yang memang sesuai aturan, Bu, ya. Karena kalau lompat tinggi ini untuk melompatnya itu kita pakai mistar, Bu. Mistar yang memang alat yang sesungguhnya memang harus digunakan. Nah, jadi mungkin nanti saya berikan alternatif, mungkin ya modifikasi, Bu, ya, alat bantu yang mungkin insya Allah saya mau kembangkan gitu kan, yang saya pengen lakukan. Paling nanti saya akan membuat alat itu semacam dari bantuan karet, Bu, ya. Dari bantuan karet? Ya, karet. Nanti mungkin karetnya itu ya bisa karet yang berbentuk karet lingkar itu loh, Bu. Nanti dirangkai menjadi panjang, sehingga anak tadi mungkin bisa melompatinya itu dengan ringan, nggak terlalu agak deg-degan gitu kan. Itu kan ada rasa takut, Bu, kalau pakai mistar kan takut entah dia kesenggol sakit kena apanya, Bu, ya. Paling kalau dengan karet itu kan bentuknya ringan, Bu, jadi semacam kayak main yeye kalau dulu, ya. Jadi saya alternatifkan kayak gitu dulu. Kemudian ya nanti ya mudah-mudahan anak itu bisa melakukannya dengan happy itu. Jadi menggunakan karet yang dirangkai sehingga menjadi panjang. Nah, kemudian ya itu tadi anak bergantian melakukan sedikit demi sedikit, walaupun
dengan ada rasa kecemasan tadi. Ya. Ya Bu Fitri, tadi kan kata Bu Fitri kalau lompat tinggi itu menggunakan mistar ya Bu Fitri ya. Tadi Ibu Fitri menemukan solusinya bahwa bisa menggunakan karet terlebih dahulu untuk yang awalan ya Bu Fitri ya. Kalau anaknya sudah lincah, dia melompat tinggi, baru kita bisa menggunakan mistar. Bu Fitri, dalam mewujudkan kegiatan Ibu itu siapa yang bisa membantu Ibu Fitri dan berapa lama waktu yang Ibu Fitri butuhkan? Oke, untuk proses ini Bu ya, saya sangat membutuhkan ada seseorang yang membantu saya dalam proses pembelajaran ini Bu. Itu mungkin saya akan mengajak rekan sejawat saya berkolaborasi Bu. Ini mungkin saya ambil dari guru PJOK langsung, guru PJOK langsung ya, yang akan membantu saya untuk menyelesaikan proses pembuatan alat mungkin Bu ya, secara berangsur-angsur lah gitu. Paling tidak nanti ada komunikasi antara saya dan teman saya, sehingga proses pembelajaran ini bisa dilakukan dengan berhasil lah gitu Bu ya. Itu seperti mungkin waktunya nggak lama sih Bu ya, kalau mungkin saya paling 3 hari apa 4 hari ya. Waktunya itu sampai 3 sampai 4 hari ya Bu Fitri ya. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat sih, agak terlalu ringan lah Bu ya. Bu Fitri, dari sesi percakapan kita hari ini apa yang Bu Fitri dapatkan? Oke Bu, dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya ingin permasalahan saya ini bisa terpecahkan dengan saya berkonsultasi dengan Ibu Nur. Ibu Nur bisa memberikan pendengaran yang mana ya, yang berikan saya support lah, support, sehingga apa yang saya alami dalam proses pembelajaran yang saya pikir banyak kendala-kendala dan hambatan bisa saya sampaikan dengan Ibu Nur ya, keluh kesah saya mungkin ya, dan bisa proses pembelajaran ini bisa mungkin ya saya bisa lebih baik lagi Bu gitu dalam percakapan kita hari ini gitu Bu. Bu, kalau ini ya saya ringkas ya Bu ya, dari percakapan kita pada siang hari ini, Ibu Fitri mengatakan tadi awalnya ada pembelajaran yang agak sulit di lompat tinggi karena sebagian siswanya ada yang tidak bisa melompat tinggi, melaksanakan kegiatan lompat tinggi. Setelah itu dari kegiatan situ Ibu Fitri menanyakan lagi solusinya gimana anak itu bisa melompat tinggi, yaitu menggunakan metode atau pembelajaran yang berbeda dengan dibantu dengan alat bantu. Tadi Ibu Fitri menggunakan alat bantunya karena kegiatan lompat tinggi itu menggunakan mistar, jadi anak itu takut untuk melompat, takut kesenggol, takut luka ya Bu Fitri ya. Nah, jadi Bu Fitri itu tadi menemukan solusinya sendiri itu menggunakan karet. Jadi kalau anak melompat menggunakan karet, berarti anak tuh happy seperti kita masih kecil ya, biasa main ye kayak gitu. Nah, jadi anaknya bisa. Jadi awalnya anaknya untuk meningkatkan PD-nya tadi biar bisa melompat tinggi. Jadi awalnya dikasih ye, dibantu dengan teman sejawat tadi ya, sama guru PJOK juga dalam waktu 3 hari karena itu tidak lama ya. Dari permasalahan Ibu Fitri yang kita dapat tadi, apa sih perasaan Ibu Fitri yang Ibu Fitri rasakan setelah kita mencari solusi dari permasalahan Ibu Fitri ini? Ibu, yang saya dapatkan di percakapan kita hari ini Bu ya, perasaan saya plong Bu ya, perasaan saya plong ya, apa yang sudah menjadi kendala dan hambatan yang saya pikirkan selama beberapa hari ini, jadi saya terjawabkan dengan saya mencurhatkan dengan isi hati saya kepada Ibu Nur ya, yang mudah-mudahan
apa yang menjadi permasalahan saya di sini terpecahkan, Bu. Berarti saya sudah menemukan metode pembelajaran saya yang harus saya lakukan untuk proses pembelajaran di kemudian hari, begitu, Bu. Artinya nanti saya bisa mengamati memang betul-betul apa yang sudah saya lakukan sudah tercapai keberhasilannya sesuai dengan yang saya harapkan, Bu, seperti itu, Bu. Alhamdulillah Bu Fitri ya, perasaan Bu Fitri sudah plong, lega, permasalahannya sudah bisa terselesaikan. Mungkin Bu Fitri kita cukupkan dulu percakapan kita pada siang hari ini. Lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi. Semoga permasalahan ini tidak ada masalah lain, tapi kalaupun nanti ada permasalahan yang membuat Ibu Fitri itu masih bingung, nanti bisa kita berkolaborasi lagi. Ya, Bu. Ya Bu Fitri, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu. Ya, ketemu lagi kita Bu Lili ya Iya Bu. di kegiatan pasca observasi ini. Bu Lili sudah melakukan proses coaching ya, seperti itu. Iya sudah Bu. Gimana rasanya Bu? Alhamdulillah sudah selesai Bu dengan Selesai ya? alur tirta. Dengan alur tirtanya ya. Baik, Bu Lili, sebelum penutupan di akhir proses observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lili ya. Iya, Bu. Lili. Apa saja yang sudah Ibu Lili lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang sudah diinginkan oleh Bu Lili? Baik Bu ya. Di sini saya sebagai coaching sudah melakukan coach dengan alur tirta. Di situ saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, saya di sini sebagai observer di proses coachingnya Bu Lili. Menurut saya, setelah pemantauan dari saya itu memang semuanya sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga dengan menggunakan alur tirta ya Bu Lili. Dan juga Bu Lili juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coachnya, sehingga Bu Lili bisa menceritakan permasalahan dan yang sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu Lili ya, Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bu Lili lakukan? Di sini ya Bu ya, kompetensi yang saya lakukan yaitu yang ingin saya kembangkan yaitu cara saya bisa memahami lagi proses coaching, sehingga ketika bisa melakukan lagi proses coach lebih baik lagi, menjadi coach itu lebih baik lagi Bu, gitu. Nah, jadi intinya supaya bisa lebih memahami ya Bu Lili. Iya. Kemudian juga dengan menggunakan alur tirtanya ya, Bu Lili ya. Baik sekali Bu Lili. Kayaknya kegiatan kita sampai di sini dulu untuk kegiatan supervisi akademiknya, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Lili untuk waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bu Lili. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dari kami. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.